Oke. Sedangkan untuk antena kebanyakan menggunakan aluminium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang material apa saja yang bisa digunakan untuk membuat balon antena ataupun membuat antena itu sendiri. Oke, dan di video sebelumnya saya sudah buat balon dari kabel bekas LAN ya, atau kabel UTP, dan ini balon pabrikan, dan untuk pabrikan kawatnya putih ya. Walaupun ini bagian dalamnya biasanya tembaga, tapi suka dilapisi dengan perak biasanya. Oke, sebelum dilanjutkan, alangkah lebih baik kita cek dulu untuk tabel metal, dan juga di sini ada keterangan dari setiap benda metal itu sendiri ya, baik itu aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama adalah nilai resistivity-nya. Oke, karena nilai ini yang akan menentukan bagus atau tidaknya hasil dari balon ataupun antena yang kita buat. Dan nilai ini diusahakan kita cari nilai yang terkecil atau yang paling kecil. Oke, di sini saya contohkan 1, 2, 3, 4 bahan saja, yaitu perak, yang kedua tembaga, yang ketiga emas, dan yang keempat aluminium. Oke, dan untuk nilai electrical resistivity-nya berarti 1, 2, 3, 4. Oke, dan satu lagi adalah electrical conductivity, ini juga sama. Jadi untuk nilai relatif electrical conductivity, kita cari nilai yang paling besar. Oke, sedangkan untuk nilai resistivity kita gunakan angka atau nilai yang paling kecil. Oke, di sini terlihat jelas bahwa untuk silver atau perak, di sini untuk resistivity-nya mendapatkan nilai 1,63, sedangkan untuk conductivity di sini mendapatkan nilai 104. Berarti untuk perak ini mendapat peringkat nomor 1 ya, untuk bahan balon ataupun antena ya, terutama untuk balon. Makanya jangan heran seandainya banyak sekali yang menjual balon dari bahan perak, dan ini salah satu alasannya. Oke, dan yang kedua adalah tembaga. Oke, tembaga untuk nilai resistivity-nya lebih tinggi sedikit, yaitu 1,694, sedangkan conductivity-nya 100. Berarti untuk tembaga ini menduduki peringkat nomor 2 setelah silver atau perak ya. Dan yang ketiga adalah emas. Emas memiliki resistivity 2,2,
lebih tinggi dari atau lebih besar nilainya daripada tembaga. Sedangkan untuk conductivity di sini terdapat nilai 77, ya, lebih rendah ketimbang menggunakan tembaga. Dan yang berarti untuk emas ini menduduki peringkat nomor 3 setelah tembaga, ya. Oke, dan yang terakhir adalah aluminium. Ini menduduki peringkat terakhir yaitu nomor 4, di mana untuk resistivity-nya mendapatkan nilai 2,67, ya. Ini lebih besar daripada emas. Sedangkan untuk conductivity mendapatkan nilai 63. Oke. Jadi dari keempat bahan ini aluminium terendah dan untuk perak menduduki peringkat yang paling tinggi untuk bahan antena dan juga balon, ya. Oke, maka jangan heran banyak sekali kita jumpai bahwa untuk balon terutama banyak sekali menggunakan tembaga dan juga perak. Oke. Sedangkan untuk antena kebanyakan menggunakan aluminium dan juga kuningan biasanya. Hanya saja untuk kuningan lebih masuk ke tembaga karena kuningan itu campurannya dari tembaga dan juga seng kalau nggak salah. Hanya saja untuk kadar tembaga ada yang nyampe 90% sekian lah. Oke, jadi buat teman-teman yang masih kebingungan bahan apa yang bagus dibuat untuk balonnya, terutama karena balon terdapat di bagian dalam, ya. Jadi pengaruh cuaca baik itu hujan, panas dan lain sebagainya dapat sedikit ditoleransi, ya, karena menggunakan tempat ataupun kotak sehingga cukup aman. Oke, dan bagaimana kalau kita mau membuat antena? Jadi untuk acuannya sama, hanya saja yang perlu dipertimbangkan untuk membuat antena adalah karena antena kebanyakan disimpan di luar ruangan atau outdoor, ini harus lebih dipertimbangkan. Yang pertama dari segi ketahanan ketika tiap hari diguyur hujan ataupun terkena panas. Dari keempat bahan ini mana yang lebih tahan terhadap cuaca, dan mungkin itu salah satu pertimbangan yang harus diutamakan. Kecuali kita mau membuat antena di dalam ruangan, ya, mungkin kita bisa memilih tembaga atau perak. Kalau perak mungkin terlalu mahal, kita bisa gunakan tembaga, ya. Karena dua material ini memiliki nilai yang cukup bagus ketimbang emas dan aluminium, ya. Jadi khusus untuk balon, saya sarankan menggunakan tembaga atau kalau ada menggunakan perak, ya. Dan biasanya untuk radio komunikasi kebanyakan menggunakan perak untuk balonnya, sehingga bisa menghasilkan pancaran ataupun penerimaan yang lebih baik. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.